Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkisayun Aufalenda Harahap, NIM 2120119, kelas PAI 1C, ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, yaitu pertanyaannya adalah nomor 1 bagian A. Uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna tafsir ayat ini. Dan jawabannya yaitu adalah di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Nabi Yusuf mempersilahkan kedua orang tuanya untuk duduk. Lalu kedua orang tuanya dan saudaranya yang berjumlah 11 orang memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf dengan melakukan sujud untuk penghormatan bulan untuk ibadah. Dan di dalam ini mimpi dijelaskan bahwa Rabbku telah baik kepadaku dan telah mengeluarkan aku dari penjara. Sesungguhnya Rabbku maha lembut dan mengatur apa yang dikehendakinya. Jawaban yang bagian B. Di dalam tafsir Riyad dijelaskan bahwa Nabi Yusuf meminta kepada kedua orang tuanya untuk duduk di singgasana yang di sampingnya sebagai penghormatan bagi mereka. Kemudian kedua orang tua Nabi Yusuf dan saudara yang 11 orang tersebut bersujud kepada sebagai penghormatan dan pegangan baginya, bukan sebagai penyembahan bersujud kepada orang lain. Dan di dalam takwil mimpi dijelaskan bahwa Allah telah mengeluarkanku dari penjara dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala keadaan dan maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatan. Jawaban bagian C. Maha lembut, yang artinya Allah maha lembut terhadap hambanya dalam memberi hidayah. Maha mengetahui, artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya. Maha bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya semua, perkataan, perbuatan, syariat maupun takdir. Jawaban soal yang nomor 2. Soal nomor 2 bagian A, yaitu pertanyaannya, uraikan yang Nanda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim di bumi Syam tersebut. Yaitu jawabannya 1. Banyaknya jutaan manusia yang mengalami hidup keterbatasan karena diuji dengan konflik dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Nasib mereka terkatung-katung karena melanjutkan kehidupan dengan segala keterbatasan dan menghendakkan bantuan manusia. Jawaban bagian B nomor 2, yaitu soalnya temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan kamus dan artinya. Jawabannya yaitu 1 yaitu mereka tinggal di tenda pengungsian ala kadarnya. 2. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. 3. Mari dekat mereka dengan kepedulian. Dinginnya udara dan cuaca di bumi Syam. 5. Mereka menghadapi ganasnya musim dingin. 6. Mereka diuji dengan konflik dan kritis. 7. Mereka diuji dengan krisis manusia. 8. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 9. Jutaan manusia hidup dalam keterbatasan. 10. Jangan biarkan mereka membeku karena dinginnya hati mereka. 11. Mereka merasa mengalami musim dingin. 12. Dinginnya udara mengancam mereka yang hingga di tenda. 13. Jangan sampai saudara kita meregang nyawa. 14.
pakaian melindungi mereka dari cuaca dingin. 15. Saudara kita di Suriah terkatung-katung. Soal yang kelima yaitu buatlah pidato dengan singkat. Baiklah, saya berpidato tentang judul pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, hingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan pendidikan nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan ke depannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, bagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duku untuk menimba ilmu pengetahuan darinya walaupun hanya 1 jam saja. Itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.